Yuk, balik lagi di main-main di lapangan. Udah lama gua nggak update masalah sepak bola karena bulan puasa dan lagi kurang rame ya, makanya gua rangkum dalam satu pembahasan, yaitu semangat baru tim Garuda Timnas Indonesia, baik itu kepelatihan timnas dan jersey timnas saat ini lagi ramai diperbincangkan ya, terutama jersey timnas Indonesia yang baru sedang ramai dibahas oleh publik, yaitu keluaran dari Expo yang bekerjasama oleh PSSI dengan nilai kontrak 16,5 miliar. Dalam sejarah PSSI sedikitnya ada 9 aparel yang sudah mendukung timnas. Ya, beberapa aparel global pernah menjadi sponsor timnas Indonesia, dan 2 kesempatan terakhir aparel lokal yang menjadi kebanggaan timnas Indonesia. Siapa saja aparel tersebut? Ayo kita bahas. Pertama ada Adidas. Menjadi sponsor timnas dalam 3 kesempatan, aparel Jerman itu menyiapkan baju perang timnas pada tahun 1983, 1995, 1998, 2000 sampai 2004. Baju Adidas paling ikonik yaitu saat timnas memenangkan SEA Games pada tahun 1986 dan 1991. Dalam desain SEA Games 86 ya cukup sederhana dengan garis-garis merah marun dan merah terang dengan perpaduan kerah merah putih dan khas 3 garis Adidas. Sementara untuk yang tahun 1991, jersey berwarna merah dengan lambang Adidas klasik di sisi kanan dan bendera merah putih, dan tidak ketinggalan dengan Garuda sebagai lambang kebanggaan dan 3 garis khas Adidas. Kedua ada Diadora. Pabrikan Italia itu cuma singkatnya, mendukung timnas Indonesia pada tahun 1996 hanya di event tertentu seperti pra Piala Asia 96 dan Piala Tiger tahun 1996. Saat itu jersey timnas sekilas mirip dengan jersey Denmark yang memenangkan Euro tahun 96. Ketiga ada Asics. PSSI sangat singkat menggandeng aparel tersebut hanya pada ajang Piala Asia tahun 1996. Dan keempat ada Mikasa. Mikasa mengeluarkan jersey yang khas dan berbeda dengan warna putih dan kombinasi warna merah. Jadi warna merah hanya sebagai aksen dan warna putih sebagai dominannya. Dari dada ke bawah lalu diberi pola ABS seperti bayang-bayang otot perut yang ada di jersey. Namun Mikasa hanya menjadi sponsor pada saat SEA Games tahun 1997. Dan kelima ada WHL Sport. Aparel ini menjadi yang kedua aparel dari Jerman dengan desain jersey yang dominan merah, biasa lah ya, dengan bendera merah putih di sisi kiri tanpa lambang Garuda. Jadi ya cuma lambang aparel di kanan dan bendera Indonesia merah putih di kiri ya. Dikerah dengan warna merah dan list putih menjadi aksen. Ada juga pola grafik di sisi lengan. WHL Sport hanya menjalani kerjasama pada tahun 1997. Dan keenam ada Nike. Aparel asal Amerika Serikat yang mendukung timnas Indonesia ini adalah aparel yang paling lama menjalankan kerjasamanya. Nike mendukung timnas dalam periode tahun 2000 sampai 2003 dan 2007 sampai 2020. Ya lumayan lama ya. Nike ini sangat terkenal. Dan salah satu desain ikonik pada Piala Asia tahun 2007 ya, Indonesia kalau nggak salah tembus ya dari fase grup. Jersey ini dominan warna merah dengan kerah putih dan list putih di lengan, 2 garis putih di sisi kiri dan bawah baju, menjadi pemanis jersey ya. Dan aparel ini dinobatkan menjadi jersey paling laris keluaran Piala AFF 2010. Saat itu jersey hanya dibuat simple, namun yang membuat laris adalah kenangan timnas di AFF 2010 dengan Gonzales dan Irfan Bahdim. Yes. Ketujuh ada Ghazali. Ghazali adalah produk lokal pertama yang menjadi sponsor timnas. Perusahaan asal Semarang ini dipakai timnas pada ajang Piala Asia tahun 2004 ya. Cukup di Piala Asia ya Ghazali ini. Mungkin kurang terkenal. Dan digantikan di urutan ke-8 ada Puma. Menjadi aparel Jerman ketiga di PSSI, desain jersey dominan merah dengan aksen putih di lengan dan ada garis putih di bahu. Bendera Indonesia menjadi latar belakang Garuda di dada kiri.
Jersey ini hanya dipakai untuk Asian Games tahun 2006. Setelah Puma di urutan ke-8, gue mau masuk ke urutan 9. Tapi sebelum masuk ke urutan 9, di sini ada polemik antara PSSI dan produsen aparel asal Thailand. Nike berhenti dengan timnas Indonesia tahun 2020. Aparel tersebut adalah Warix. Aparel ini sudah mengunggah jersey timnas di akun sosialnya dan sudah dipakai timnas U19 saat training tahun 2020. Namun hal ini dibantah oleh pihak PSSI melalui ketumnya saat itu Pak Iriawan. Ya entah polemik apa dengan PSSI dan Warix asal produsen Thailand, tapi semoga ini akan menjadi pelajaran ya buat PSSI memilih aparel atau memilih kerjasama dengan aparel luar negeri. Di ke-9 ada Mills, menjadi aparel lokal kedua. Kerjasama yang dijalani Mills yaitu di tahun 2020 sampai dengan 2024. Mills mengeluarkan beberapa edisi. Yang paling terakhir adalah desain dengan dominan warna merah dengan kerah putih yang dipakai di Piala Asia 2023 dan Piala Dunia U17 tahun 2023. Saat itu Mills mampu menjawab keraguan publik akan jersey lokal, karena sebelum Mills ada raksasa aparel yaitu Nike. Dan ke-10 yang terbaru adalah Expo. Penunjukan Expo sangat banyak drama ya, mulai dari pembayaran, desain, hingga isi kontrak yang melibatkan pihak Mills sebagai aparel sebelumnya. Desain jersey pertama Expo itu debut di kualifikasi World Cup 2026 saat Indonesia menjamu Vietnam tahun 2024. Ya, akibat polemik tersebut Expo bebenah, mulai dari pengurusan yang tidak akan disangkut pautkan oleh Erigo sebagai brand lokal juga. Expo langsung mengganti logo di tahun 2025 dengan berbarengan mengeluarkan desain jersey yang baru dengan jersey simple dengan aksen kecil putih di bagian dada dan warna putih di sisi kiri dan kanan jersey. Di sini menariknya Erigo memberikan pola transparan khas adat Indonesia. Jersey ini akan debut malam ini di lanjutan kualifikasi World Cup 2026 kala Indonesia dijamu Australia di Sydney malam ini 20 Maret 2026. Ya, semoga dengan jersey baru yang terlihat gagah dan mewah, timnas mampu membawa pulang 3 poin dari Sydney, Australia. Australia gue rasa akan serius ya menghadapi Indonesia dengan pertemuan kedua ini. Terlihat dari lapangan yang digunakan oleh Australia di Sydney Football Stadium yang baru saja diresmikan tahun 2022, menggantikan bangunan yang lama saat itu, bangunan di tahun 1998. Stadium yang banyak akan sejarah inilah yang menjadi salah satu tempat sakral bagi timnas Australia, ya seperti GBK untuk Indonesia. Di pertemuan pertama kita mampu menahan imbang 0-0, kala itu kita lagi dijuru kuncikan oleh Sinteyong. Namun ambisi kini kian meningkat ya, ambisi dan antusiasme timnas Indonesia sangat meningkat dengan tim kepelatihan yang baru, juru taktik yang baru asal Belanda yaitu Patrick Kluivert. Tim Garuda diyakini akan merepotkan barisan pertahanan Australia. Kluivert menyukai formasi 4-3-3, namun ada opsi biasa dengan 3-4-1-2, ungkap Alex Pastor sebagai asistennya dalam formasi sebagai berikut. Martin Paes sebagai kiper, dan Jai Ides, Mads Hilgers dan Rizky Ridho akan mengisi 3 posisi bek tengah dengan dilapisi oleh Sandy Walsh sebagai pengganti salah satunya. Tom Haye, Joy Pedro Pessi dan Marcelino Ferdinand akan bermain di lini tengah dan akan mengatur jalannya pertandingan. Ya, pemain tengah akan diisi 2 pemain berpengalaman ya, sebagai Marcelino adalah target utamanya. Ole yang merupakan striker serba bisa di lini depan akan menjadi tandem yang pas untuk Septian Bagaskara yang menjadi striker tersubur Liga BRI musim ini dengan 7 gol bersama Dewa United. Ya, gue rasa starting 11 adalah pemain-pemain tersebut. Lalu di kursi cadangan ada Hernando Ari, Nadeo, Rafael Struijk, Egy Maulana, Ragnar, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, Jordi Amat,
Rahmadan Sananta, Nathan John, Sandy Walsh, Sandy Patinama, sorry, Eliano Rodriguez, Ferrari, Hoki Caraka, Pratama Arhan, Justin Hapner. Ya, pemain-pemain tersebut adalah pemain-pemain rank A atau kelas atas untuk timnas Indonesia. 3 pemain yang baru saja dinaturalisasi memang belum bisa dibawa ke Australia karena terbentur waktu. Mungkin 3 pemain tersebut akan bermain di Indonesia ketika menjamu Bahrain di GBK. Ya, untuk timnas Indonesia dengan jersey baru, tim kepelatihan yang baru, dan bertandang di Australia, semoga bisa merubah harapan menjadi kenyataan. Semoga kita bisa ketemu lagi di main-main di lapangan.